Flora Biru, sinergi kreativitas program literasi dan inovasi berkelanjutan. Di tengah tantangan pendidikan abad 21, sekolah dituntut tidak hanya mencetak generasi cerdas, tapi juga kreatif, peduli, dan inovatif. Inilah kisah seorang kepala sekolah yang memimpin melalui program unggulan Flora Biru, sinergi kreativitas literasi dan inovasi berkelanjutan. Awalnya, kami menghadapi berbagai situasi. Minat literasi siswa rendah, minim inovasi pembelajaran literasi, kepedulian siswa terhadap lingkungan rendah, siswa pasif dalam berekspresi dan kurang terbiasa menyampaikan ide-ide secara kreatif. Saat itu, saya berpikir, bagaimana caranya mengintegrasikan literasi, kreativitas, dan kepedulian lingkungan menjadi satu program berkelanjutan. Kami menamainya Flora Biru. Film, literatur achievement, podcast dan radio reswara, bank sampah Tiki Tuku, dan riset seru. Program ini dirancang berbasis minat siswa, kolaboratif, dan berdampak nyata. Ini bukan hanya program literasi, tapi juga sebuah gerakan perubahan. Hasilnya, adanya peningkatan minat baca dan menulis dilihat dari naiknya data peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Sekolah meraih BOS kinerja selama 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Kreativitas siswa meningkat. Terbukti dari 14 film yang sudah diproduksi sejak tahun 2020 sampai dengan 2025. Semakin banyaknya program kreativitas literasi dengan memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi siswa yang rajin membaca buku di perpustakaan setiap bulannya, mengirimkan karya puisi siswa ke majalah anak, membuat desain kaos dari karya komik siswa, membuat buku kolaborasi siswa dan guru yang ber-ISBN, sehingga berharap memotivasi anak-anak agar semakin giat berliterasi. Bahkan, sekolah mewajibkan Bapak Ibu guru membuat modul pendamping sendiri. Karena sesungguhnya, pembelajaran sejati dimulai saat literasi menjadi budaya, bukan sekedar tugas. Sekolah yang literat bukan hanya mengajarkan huruf, tetapi membangkitkan kesadaran. Podcast dan radio reswara, Radio Suara Widya Wacana juara. Tiki Tuku merupakan akronim dari 3 kilo 1 buku. Artinya, setiap anak-anak menabung sampah 3 kilogram, maka akan mendapatkan 1 buku cerita. Jika tabungan sampah lebih dari 3 kilogram, maka buku yang didapat juga semakin tebal dan mahal. Ini sebagai upaya kami mengintegrasikan program literasi dengan sebuah kesadaran menjaga lingkungan. Riset seru dengan cara membuat karya inovasi yang memanfaatkan barang bekas. Literasi lingkungan mengajarkan kita menulis cerita masa depan tanpa menghapus keindahan alam. Setiap ide hijau lahir dari pemikiran yang literat dan jiwa yang penuh empati terhadap bumi. Ada 13 karya inovasi yang berhasil diciptakan oleh tim riset. Di antaranya, kancing difabel. Inilah Kenzo, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Kristen Widya Wacana Jamsaren Solo, Jawa Tengah. Kenzo adalah seorang penyandang disabilitas yang juga menjadi inspirasi bagi 2 siswa kelas 5, Yesaya Sandia Putra Prabaswara dan Josephine Mesia Chandra Kanti untuk membuat kancing baju khusus bagi penyandang disabilitas. Kancing ini menggunakan kepingan magnet yang memiliki daya tarik cukup kuat. Ide dan cara pembuatannya pun terbilang sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sandia dan Pipin menyatukan magnet dengan baju. Tak sampai setengah jam, baju pun siap dipakai oleh Kenzo. Dan terbukti Kenzo tak kesulitan untuk mengenakan baju sendirian. Sarung tangan lampu untuk montir. Ide unik coba dikreasikan oleh para siswa Sekolah Dasar Kristen Widya Wacana Jamsaren Solo, Jawa Tengah.
Berawal saat melihat para montir dan teknisi bekerja, mereka melihat para pekerja montir itu kesulitan saat melihat ke dalam mesin. Dengan menggunakan bahan yang mudah ditemukan di sekitar, kreasi anak-anak ini bisa membantu orang lain dalam bekerja. Briket Dara Cilimpang, daun, ranting biji palem, dan ketapang. Briket Dara Cilimpang ini meraih juara 3 Lomba Kreasi Anak Indonesia tingkat nasional. Alba Malu, alarm bak mandi anti luber, meraih harapan 1 Lomba Kreasi Anak Indonesia tingkat nasional. Wangsa, wayang sampah, berhasil meraih harapan 1 Lomba Kreasi Anak Indonesia tingkat nasional. Gamelan kerkas, keramik bekas. Ide pembuatan gamelan kerkas karena ada banyak potongan keramik sisa pembangunan di sekolah. Lalu kami memanfaatkannya untuk dijadikan alat musik gamelan ramah lingkungan. Mesin pencacah masker, Rokatis, roll kabel otomatis. Vakum cleaner sederhana dari botol bekas. Kipas angin portabel mini. Mantel rat tampu. Sisir limbah tisu. Pot limbah tisu. Agar berdampak nyata pada masyarakat, kami membuat sebuah program entrepreneur yang kami namakan Ekrusia Impact. Ekonomi kreatif ubah sampah jadi apik. Dengan menggandeng pegiat lingkungan, kami memberikan pelatihan pengelolaan sampah pada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Karena sesungguhnya sampah bisa menjadi berkah jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Hasil kreativitas sampah ini nantinya kami jual di online shop atau saat pameran UMKM. Dan jika laku, hasilnya kami kembalikan seluruhnya pada pembuat produk. Namun jika produk karya anak-anak kami yang laku, maka uangnya untuk membantu pembayaran SPP bagi siswa yang tidak mampu. Penghargaan yang diperoleh sekolah juga berupa predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Terbaik 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2023. Flora Biru bukan hanya mengubah siswa, tapi juga menginspirasi seluruh ekosistem sekolah. Dengan Flora Biru, kami percaya setiap anak bisa tumbuh menjadi insan kreatif, literat, dan peduli lingkungan. Mari terus bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi. Saya senang dengan adanya program Flora Biru ini, karena saya dapat menukar barang-barang di rumah yang tidak terpakai dengan buku cerita, dan saya juga semakin gemar membaca buku. Flora Biru, sebuah program yang dimiliki oleh sekolah kami. Program ini membuka ruang baru untuk kreativitas guru dan siswa. Berharap dengan adanya program Flora Biru ini, guru dan siswa semakin termotivasi untuk lebih berkreasi. Melalui program Flora Biru ini, anak saya lebih peduli dengan lingkungan dan gemar membaca. Saya berharap melalui program ini juga anak-anak lebih bertanggung jawab dan menyukai membaca. Selamat kepada Ibu Sek Asuti Aryasati, Kepala SD Widya Wacana 2 Jamsaren yang telah lolos ranking 1 di Lomba GTK Berdedikasi. Untuk maju ke tingkat provinsi, saya tahu bahwa beliau adalah kepala sekolah yang rajin, yang kreatif, yang berinovasi. Beliau mengangkat tema Flora Biru, di mana program yang sangat berdampak pada literasi siswa terbukti dengan raihan pos kinerja 3 tahun berturut-turut. Juga kreativitas anak-anak sudah mencapai di tingkat nasional.